Halo, eh, jumpa lagi bareng saya Saisa di acara program baru dari Cirebon Technopreneurship, yaitu, bentar, oke, sorry, ngobrol bareng BEM. Halo, Aunil, siapa nih Aunil nih? Halo, kita tunggu bintang tamu kita, yaitu Mas Naufal. Beliau adalah seorang, apa namanya, Presma dari Unisa Kuningan. Ya, guys, jadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 ini, selain memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, Cirebon Technopreneurship juga mengadakan atau meluncing program baru, yaitu ngobrol bareng BEM. Bentar ya, aku mau halo. Halo, Halo Mas Novel. siapa lo? Hai. Hai, gimana Bun? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat. Jangan manggilnya Bun dong. Aku juga masih muda ya. Wih, ya Bu. Jadi manggilnya apa Bun? Mbak aja ya. Aku pakai live ini ceritanya, cuman nggak tahu kok pakai lighting. Bentar. Gitu. Iya. Jadi gini, Noval, terima kasih ya sudah mau menjadi apa namanya bintang tamu di acara perdananya ngobrol bareng BEM yang diselenggarakan oleh Waduh, luar biasa. Entrepreneurship gitu. Sebenarnya Siap, siap, program siap. ini sudah 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 lama ya, kan baru sekarang Ya, ya. gitu. Jadi ya ngobrol bareng BEM itu ngobrol apa ya, apa aja lah yang bisa diobrolin gitu kan, gitu terkait Oh, dengan gibah ya ceritanya ini ya. nggak gibah juga. Jadi kita Ah, kayak gitu. ini diskusi tapi temanya tuh terkait dengan isu-isu apa yang sedang berkembang sekarang khususnya bagi anak muda Mm-mm. di bidang Ya, politiknya, sosialnya, ekonominya gitu. Yang ngalir aja sih sebenarnya. Gitu. siap, 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 siap. Eh lagi live di mana nih? Lagi di rumah. Oh iya, siap. Gimana? Rame nggak 17 Agustusan? Lumayan sih Bun. Rame, 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 rame di rumah aja lah sekarang. Oh, enggak. Soalnya di apa di samping rumah tuh ada lapangan, di situ lagi rame banget perlombaan. Gitu. Biasa Oh gitu. kerupuk kayak tujuh gitu. belasan ya Bun ya? Iya. Siap. Jadi novel ini udah selesai ya untuk kepengurusan menjadi ketua BEM Unisa. Gimana? Iya, alhamdulillah sudah selesai. Kemarin sudah ada sidang paripurna. Diterima nih aja. Kebetulan, alhamdulillah sangat luar biasa diterimanya. Selamat, 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 Siap, siap. selamat. Lalu gimana tuh? Selama Lalu, pengalaman selama apa nih? pengalaman menjadi seorang ketua BEM di Unisa Kuningan gitu. Bisa cerita nggak? Awalnya nggak nyangka sih. Perkenalkan dulu aja ya, Bun ya. Ya boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal Haris. Dan sekarang, alhamdulillah sudah selesai menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Islam Malaya Kuningan periode 2019-2020. Hmm. Dan nantinya mungkin saya akan perkenalkan pimpinan terbaru Oke, dari ada sih. BEM selanjutnya itu. Ada nggak sekarang? Gimana? Ada nggak orangnya? Kalau misalnya Sekarang belum ada nih, belum ada, nanti diikut gabung belum aja ada. ya, mention Ya, aja. saya sudah ikut sudah gabung. Ah, ah. Siap. Lalu lanjut lanjut. Pengalaman saya di BEM itu awalnya nggak pernah mengira untuk menjadi seorang pemimpin di BEM itu. Mm-mm. Pada saat itu saya sudah selesai menjabat sebagai ketua UKM di UKM. UKM USA. Itu basicnya di olahraga. Oke. Lalu? Iya, lalu itu di semester 3 ya. Mm-mm. Semester 1 saya masih polos-polosnya mungkin. Satu dua, Ah, ah. saya Lalu? pendidikan pengkaderan di HMI.
Setelah itu saya coba masuk ke ranah UKM. Dari situ setelah masuk ranah UKM, saya coba pengkaderan kembali untuk mengasah wawasan dan retorika saya untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti Mm-mm. apa. Lanjut ke LK2, itu LK2 saya di Tasikmalaya. Oke. Dan rencana kalau ada waktu dan senggang Betul, betul. luar biasa, mau lanjut ke LK3 dan SC, Bun. Ya, harus, harus. Ya, lanjut nanti kalau udah Insya lulus. Allah. Semester berapa berarti kuliahnya? Kalau sekarang masih semester 7. Oh, oh berarti kamu ini ya, maksudnya nggak di akhir gitu. Maksudnya memang akhir ya, cuman masih ada waktu gitu kan untuk Ya, jadi kalau ini belum selesai. time schedule pendidikannya seperti ini. Heeh. Semester 1, 2 saya fokus akademik, Heeh. 3, 4 saya fokus di UKM, Heeh. 5, 6 saya fokus di pemerintahan BEM, Heeh. 7, 8 saya kembali ke akademik gitu. Oh, mantap. Jadi udah ada plan. Jadi iya, jadi biar balance tuh. Betul. Setelah organisasi ya saya harus fokus ke akademik kembali gitu. Oh, bagus nih. Perlu dicontoh Iya, deh. Biasanya kalau apa aktivis, kemudian aktif di mana-mana, apalagi sebagai ketua BEM, biasanya mereka jadi MA, iya. ya kan mahasiswa Apa tuh? mahasiswa abadi, jadi nggak lulus-lulus gitu, Iya, 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 berapa tahun gitu. iya, 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 benar-benar. Keren Ya termasuknya. mudah-mudahan, Jadi ya mudah-mudahan terus berkembang lah gitu. amin, amin. Jadi gini ya guys, kalau pengalaman saya itu memang ketika mau aktif di organisasi, baik intra maupun ekstra, itu harus ada planning, ya nggak? Kita Iya, pertama ya tadi planningnya Novel tuh bagus gitu. Awal pertama di akademik, ya kan semester awal, semester iya, 1 2, semester 2 3 4-nya berarti di UKM, ya kan? iya di UKM. Pemerintahan. Nah, itu schedule atau planning yang luar biasa ya gitu. Jadi biar Iya, terukur gitu. terima kasih. Jadi biar nggak kita tuh ngalir dan nggak jelas gitu kan. Nggak jelas dalam Balance ya arti, Bun ya. iya nggak jelas dalam arti di sini tuh kuliahnya kita keteteran karena kita terlalu sibuk Ah, aktif di organisasi dan sekali gitu, malah justru kuliahnya di nomor 2 kan atau nomor sekian gitu loh. Jadi teman-teman bisa terbengkalai lah Bun ya. oh, jadi teman-teman di sini yang mau aktif jadi seorang presma juga bisa mengikuti jejaknya Novel ini gitu. Keren, 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 Selalu keren. memuji Bunda ini ya. Enggak, Saya soalnya perkenalkan dulu, ini ada siapa tuh? menteri saya, demisioner juga nih. Itu Siapa? Bang Rohiman selaku Mendagri saya dulu, ada Rehman Salapan, Heeh. kemudian Mulyawan Barakatullah itu Menteri Luar Negerinya. Wah, Terus ini alhamdulillah bergabung. sekarang Menteri Menteri Dalam Negeri saya sekarang lagi pegang komunitas Bun, Oke, siapa tuh? komunitas Suwindu Bun. Oh, Sewindu. Iya, apa tuh Iya, bergerak dalam. jadi Suwindu itu kita bergerak di keilmuan sebenarnya. Jadi bukan cuma keilmuan tapi kewirausahaan dan ekonomi nantinya. Jadi untuk Itu awal intra, planning pertama itu gimana? intra itu, intra kampus atau luar? Enggak, kita di luar. Hampir Oke. versi eksternal internal, tengah-tengah. Ex Kita bisa officio. keluar, Ex. ya kita bisa keluar adapun ke dalam seperti itu. Karena di dalam Swindu tersebut memang orang-orang Unisa sih sebenarnya kebanyakan, tetapi kita apa namanya menginovasinya seperti itu. Banyak potensi dari teman-teman Swindu itu yang nantinya saya akan kembangkan di luar itu. Pertama kemarin dengan Ibu Bu Is ya kemarin ya, dengan Pak Namanya? Rektor, kemudian Pak dan Himatika. Oh ya, Himatika. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah itu sebenarnya buzzer saya Oh, supaya teman-teman Himatika itu aktif, bukan cuma betul. namanya saja. Betul. Akhirnya kami fasilitasi saja, ya udah dari Himatika, daripada karena corona atau pandemi ini menjadi alasan untuk tidak melaksanakan program kerja. Itu nggak kreatif ya? Akhirnya akhirnya saya punya inovasi sih, udah saya punya akses dari Bu Iis ya, kebetulan dari SEO Techno Entrepreneurship Cirebon, eh, berkolaborasi dengan Pak Dani dari PT Smartfriend, beliau sekarang di Jakarta, dan Pak Rektor. Nah, kemarin itu schedule saya itu antara kewirausahaan dan teknologi itu, dan kemudian disinkronkan dengan jaringan Bun. Pertama dari kewirausahaannya, Pak Rektor itu
basicnya di perusahaan marki saya. Sekarang itu sudah berjalan ke luar kota. Kemudian Bu Iis, ya karena luar biasa techno entrepreneurship, dari teknologi menjadi leadership kan seperti itu. Ini saya mau luruskan ya, jadi bukan techno entrepreneurship tapi technopreneurship, langsung Oh, entrepreneurship. technopreneurship. Oh, gitu. Jadi nggak ada Siap, siap. Mohon maaf. jadi Cirebon Ah, entrepreneurship gitu. Jadi langsung techno siap, siap. entrepreneurship-nya atau entrepreneurship-nya. Jadi Iya, siap. ini Oh, nggak apa-apa ya, nggak. mohon maaf, mohon maaf. Ya. Ya, karena dari situ, ketika mengetahui latar belakang Bu Iis ini kan, ditambahkan dengan Pak Rektor sangat luar biasa. Apalagi ketika ditambah dengan Pak Dhani Akhyar kemarin. Sinkronisasi antara 3 tokoh penting di Cirebon, Kuningan, dan Jakarta pun alhamdulillah terlaksana dengan baik. Seperti itu. Berkolaborasi ya berarti ya. Ya, kolaborasi. Sekarang kan kalau nggak kolaborasi nggak akan terjadi. Betul. Berarti kemarin yang webinar itu otaknya kamu ya. Keren, 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 keren. Iya. Tapi untuk Hima, Ya, perkembangan untuk Hima intinya. jadi gini loh, kalau seorang pemimpin tuh harus bisa melihat melihat jangka panjang ke depan, apa yang bisa Ya, visioner. visioner, apa yang kayak misalnya entrepreneurship aja. Kalau misalnya di situ ada peluang bisnis, ayo kita kembangkan. Begitu juga dengan kamu nih melihat sesuatu yang kira-kira visinya jelas ke depan dalam arti untuk memajukan potensi anak muda, entah di bidang digital, entah di bidang ekonomi, ya tadi kolaborasi itu adalah kunci penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Gitu Nova. Gitu. Jadi kan ya pertemuan kali ini kan gara-gara Cirebon Teknopark kita mengadakan roadshow di Uniku kan. Iya. Ini Nova nih, Ibu maaf baru sekarang digarap pas dirimu itu udah apa aja. Aduh ini anak kemana gitu, padahal aku sering sharing, ayo Nova gitu kan, ikuti kegiatannya Mas gitu kan. Cuman yang ikut dari Unika itu alhamdulillah tuh ada yang namanya Ajis Ramdhani, itu satu laginya Ajis dari Unika. Satu laginya tuh saya lupa ya, dari Jody ya kalau nggak salah, dia tuh ketua Ertik ya, Ertik di Kuningan katanya. Ertik. Iya, Ertik Kuningan. Jadi saya sih justru gini loh, Noval, saya melihatnya anak muda Kuningan khususnya di era 2020 ini itu lagi naik daun. Contoh, beneran, aku kadang sebagai yang dari Cirebon tuh sampai wih gila orang Kuningan keren-keren ya anak mudanya. Karena alhamdulillah seangkatan aku sudah ada teman yang menjadi rektor, yaitu Nanan Abdul Manan. Itu kan seangkatan. STKIP ya? Itu seangkatan sama aku di kuliah, ya kan? Beliau bahasa Inggris. Gitu. Nah, terus ada lagi Pak Aep kan, dia wakil rektornya yang ada. Itu juga satu angkatan. Kita pernah ada nggak sebelumnya di organisasi gitu kan, di hijau hitam gitu. Jadi ya tapi itu bagian dinamika kan gitu toh. Nah, terus ada lagi siapa ya? Si Devi. Devi itu mantan ketum Kohati Cirebon, beliau orang Kuningan, sekarang menjadi komisioner Bawaslu di Kota Cirebon. Tuh, berarti kan orang Kuningan tuh gitu loh deh. Jadi saya ngerasanya wow, biasa gitu, angkatan saya sudah ada yang jadi rektor, wakil rektor, terus ada yang Bawaslu gitu kan. Jadi saya harap nanti angkatan Noval sekarang nih yang begitu banyak kegiatan dan punya visi misi ke depannya, visioner, nanti ke depannya pastilah akan mengunduh gitu buah yang kita tanam. Entah jadi apa. Amin. Yang terbaik, benar nggak? Semua kan sudah ada jalannya. Penting jalani dengan yang terbaik, dan anak muda itu satu ya, harus siap dikasih amanah apapun. Gitu Nova. Jadi meskipun kamu udah dikasih amanah nih ke depan sama siapa gitu kan, jangan bilang enggak. Bilang aja kalau misalnya terima kasih atas apresiasinya gitu kan, saya sangat terhormat mendapatkan tanggung jawab ini gitu kan. Nah, tapi karena ini bukan bidang saya misalnya, saya mohon bimbingannya. Nanti saya akan menjalankan dengan itu caranya. Jadi banyak pembelajaran ketika kita menjadi seorang mahasiswa sekaligus menjadi seorang aktivis. Benar nggak? Iya benar. Kalau menurut saya gini, siap berangkat kuy dan enjoy jalaninnya. Kalau bahasa saya Bun, maksudnya gitu. Itu bahasa gaulnya sekarang kan. Iya.
Saya berangkat ke aja dulu lah gitu. Tapi tetap meskipun dikasih amanah ya harus dipertanggungjawabkan dengan baik ya gitu. Jangan Ya itu berarti harus pasti. gitu. Jangan jangan mentang-mentang kasih amanah terus akhirnya kita tidak amanah gitu. Tidak ya Ya enggak. itu saya tidak berperi kemanusiaan itu menurut saya. Gini-gini. Terkait dengan Gimana Bun? sekarang lagi nuansanya kemerdekaan, sangat spesial juga Hmm, nih. Cerbon ya, Technopreneurship punya launching program baru yaitu Ngobrol Bareng BEM yang perdana sama Unisa BEM-nya. Kemudian alhamdulillah. di angka kemerdekaannya itu adalah 75 tahun. Wow. Mm-mm. Apa arti 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia bagi seorang mantan belum nih, mantan ketua BEM Unisa? Mantan aja deh, mantan deh. Apa? Ada mau merefleksi apa gitu sebagai anak muda, kita berada di era digital yang mana usia dari bangsa kita itu adalah 75 tahun. Kalau dilihat dari usia tua muda, itu pasti 70 tahun tuh udah sepuh ya, gitu kan. Ya ada 10. Tapi harus punya jiwa muda juga, karena Bang Akbar juga ternyata tanggal 14 tahun kemarin, 14 Agustus kemarin tuh umur ke 75 tahun. Pas banget gitu. Akbar Tanjung ya. Akbar Tanjung. Jadi aku ucapkan terima Alhamdulillah. kasih gitu. Jadi aku pengen Aduh, tahu. sinkronisasinya sangat bagus ini cocokologinya nih Bunda nih. Jadi saya pengen tahu Bisa aja. merefleksikan 75 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia bagi seorang Noval, seorang aktivis dan mantan ketua BEM itu seperti apa? Harapannya Indonesia Mm-mm. apa ke depannya dan khususnya untuk anak muda itu sendiri. Bisa share nggak? Boleh. Kalau gitu saya analogi dikit ya, Bian. Boleh. Analogi dikit. Kemarin itu sebelum kemerdekaan, saya dengan rekan-rekan BLM, kemudian MPM, Hmm, mempersiapkan ADRT hmm, sebanyak 13 bab, 76 pasal itu untuk hmm. menjadikan motivasi teman-teman mengacu dalam ADRT itu supaya Universitas Islam Ali itu lebih baik kembali. Oke. Banyak poin-poin Hmm, yang ditambah ataupun dikurang karena pada dasarnya ketika ingin menjadi seorang pemimpin harus meninggalkan jejak untuk masa depan yang kembali. betul. Pertama seperti itu. Saya pernah mendengar cerita Soekarno itu di tanggal 16 Agustus kebetulan sama dengan pasnya ketika saya mengkritisi, membenari tentang proklamasi. Wih, Kalau Soekarno itu proklamasi, kalau saya ADRT gitu. boleh. Cocok loginya boleh cocok loginya. Iya bener ya Bun. Dan Bagus. akhirnya tanggal 17 kemerdekaan saya sudah selesai melepas jabatan saya dan Hmm, digantikan oleh saudara Arif Adriansa hmm, dan Heru Saipudin untuk melanjutkan kepemimpinan saya dengan saudari Priyanka gitu. hmm, Kalau menurut saya dari tadi pertanyaan untuk merefleksikannya itu cukup. Dulu kita perang nih. hmm, Dulu kita perang. Jenderal Sudirman dengan gerilyanya hmm, mengajak Soekarno dan Bung Hatta untuk ikut bergabung bergerilya tersebut. hmm, Tetapi ada poin penting yang diambil dari cerita itu. hmm, Soekarno berbicara ini kepada Jenderal Sudirman. hmm, Fokus saya seorang pemimpin untuk mengatasi ketatanegaraan. hmm, Sedangkan kali Anda, Jenderal Sudirman, hmm, Anda harus fokus dengan membimbing teman-teman tentaranya supaya tentara-tentara yang ada di sini bisa bergerilya dan menjadi Indonesia yang lebih merdeka kembali. Jadi ada dua orang penting hmm, menurut saya itu di sisi Soekarno. Menurut saya itu administrator hmm, dengan administratornya untuk menjadi Indonesia merdeka. hmm, Tetapi Jenderal Sudirman hmm, dengan sigapnya, dengan mentalnya ingin meraup teman-teman yang atau tentara hmm, untuk menjadi Indonesia yang merdeka. hmm. Nah, itu dulu ya Bun ya. Ya. Itu dulu. Nah, sekarang Dan sekarang di umur yang 75 mungkin hmm, udah sepuh abah nenek saya mungkin ya Bun ya. Itu merefleksikannya dengan pertama dengan mengasah pendidikan, mengasah teknologi karena sekarang di zaman ingin ke 5.0 ya Bun ya. hmm, Ingin ke 5.0. 4.0 Sehingga aja belum maksimal loh sebenarnya. iya, tapi kalau dicanangkan oleh negara itu hampir 5.0 Bun. Iya, untuk Ah, 2001. ya,
Dan Cirebon Teknoforensik ini sangat sangat luar biasa untuk mengimplementasikan Mm, teman-teman yang ingin benar-benar mempelajari tentang teknologi di sini. mm, Selain dalam bidang teknologi, pastinya teman-teman mempunyai ide-ide dan gagasan yang sangat bagus dan nantinya dikolaborasikan dengan teknologi dan digital. betul. Dan mudah-mudahan ini dari SEO Teknoforensiknya bisa memegang amanahnya dengan baik dan Amin, amin, memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk amin, istilahnya amin. merefleksikan teman-teman semua yang ingin bergabung dengan Teknoforensik ini. Seperti itu. Iya. Itu sih, Bun. Gitu ya. Jadi tadi yang bisa saya tangkap itu bahwa kita di era digital ini yang susahnya adalah pendidikan dan teknologinya ya. Jadi, Iya, seperti itu. mm-mm. Karena ya memang benar sih di era digital ini Total, kalau kitanya anak mudanya itu tidak mau belajar, tidak mau mengikuti Mm-mm. terus yang lagi ranahnya ke digital, kita kan menjadi manusia-manusia yang tertinggal, benar nggak? Nah itu kan Ya. sangat-sangat disayangkan sekali gitu. Kalau misalnya anak Mm-mm. mudanya udah tertinggal, mau dibawa kemana Indonesia ke depan? Kan gitu kan? Iya, Gitu. iya, Jadi betul. meskipun kalau dibandingkan negara-negara lain kita tinggal, tapi kita harus punya optimis dan semangat gitu loh. Pasti itu. Kita kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak ketertinggalan dalam bidang digital Pasti. juga kita banyak eh, sangat jauh lah dibandingkan misalnya Korea, ya kan Jepang gitu, itu sangat jauh sekali. Cuman ya tetap Iya, iya. kita bisa nyusul mereka kalau misalnya ada Ya. kesempatan dan peluang dan satu kemauan gitu. Dan teman-teman Dan di sini, ini kenapa? salah satunya CT nih untuk mengembangkan potensi teman-teman semua ini. Iya, iya, saya tuh punya punya gagasan karena saya juga masih aktivis. Aku merasanya sampai sekarang meskipun udah kuliah, udah lulus Siap, 10 siap. tahun yang lalu gitu kan. Cuman aku merasa aku tuh menjadi seorang aktivis gitu loh. Karena aktivis itu Waduh. tidak terbatasi dengan yang namanya umur atau jenjang sekolah gitu. Kalau misalnya sekolahnya udah selesai, tapi kalau kita banyak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kita menjadi fasilitator, aku menganggapnya aku masih aktivis dan aktivis yang masih untuk manusia pembelajar gitu. Belajar untuk menjadi lebih Asik. baik gitu. Karena Bukan aktivis yang dulu ya, bukan berarti bukan bukan. aktivis milenial gitu. Dan aktivis di sini tuh saya melihatnya teman-teman seperti yang saya ucapkan di webinar kemarin bahwa kalau ingin Ya, terjun ke dunia digital itu syaratnya itu satu selain kemauan harus belajar cepat. Karena apa belajar benar. cepat? Karena untuk menjadi seorang ahli IT atau disebut istilahnya itu developer expert di bidang web, Android maupun game developer itu nggak harus Mm. orang yang selalu backgroundnya itu adalah IT. Tidak selalu. Nggak Iya, selalu. Banyak yang kemarin aku seperti cerita. saya kan bukan. Iya, saya juga sendiri yang mendirikan Cirebon Technopreneurship itu bukan backgroundnya IT, saya ekonomi backgroundnya. Tapi Gitu. tapi ketika saya orang IT belum tentu orang IT mempunyai pemikiran sama seperti saya, gitu loh. Iya Waduh, kan? Nah, menyombong diri ya berarti. jadi ya maksud saya ingin mengajak teman-teman Kuningan, khususnya untuk Unisa gitu. Ketika berhenti, bukan berhenti, selesai dari bangku kuliah, kalian tuh bukan selesai untuk dalam arti berkarir dan selesai hidupnya, tidak. Tapi justru baru mulai untuk kehidupan fase yang benar-benar nyata, yaitu menghadapi masyarakat, menghadapi masa depan, yang dimana itu tantangannya lebih besar lagi. Dan di era digital Ya, ini luar biasa. persaingannya tuh sangat ketat, Nova. Sangat Oh ketat. gitu. Iya, belajar Ya, harus ya. cepat, persaingan ketat. Kenapa persaingan ketat? Karena orang tuh terbuka luas ya dengan adanya kecanggihan teknologi. Orang mau jadi apa, mau bisa apa, itu semua bisa belajar dari internet. Benar nggak? Benar, benar. Coba, Benar. semua orang tuh mempunyai pemikiran yang sama. Tapi yang membedakan itu apa? Kalau menurut Noval. Pemikiran sama eksekusinya, Bun. Betul, Menurut saya itu. betul. Itu yang dikatakan oleh siapa? Tahu nggak? Kalau gini. Soekarno dengan administrasinya, Iya. kalau menurut saya itu dari Jenderal Sudirman ya. Saya aksi dan aksi terus. Oke, oke, oke. Kalau misalnya kalau eksekusi itu kayak Nadim Makarim Nadiem juga pernah Makarim. bicara bahwa semua orang itu mempunyai pemikiran yang sama, tapi yang membedakan adalah eksekusinya, gitu. Jadi Ya, teman-teman ketika punya cita-cita, punya ide, punya gagasan, jangan ditunda-tunda, langsung eksekusi. Itu yang membedakan, gitu. Jadi ya
Sekarang Iya. lomba-lombanya tuh justru di era digital ini ya siapa cepat dia dapat gitu loh. Iya nggak? Hmm, Nah, luar biasa, luar biasa. benar, siapa cepat dia dapat. Jadi ya dengan adanya kolaborasi acara yang kayak gini, aku juga dengan adanya acara ngobrol bareng BEM ini salah satunya untuk membuka networking saya gitu, untuk masuk ke Hmm, tuh kan senyum-senyum kan iya, paham, paham. gitu. Jadi untuk apa ya? Karena saya juga masih jiwa muda, umur 30-an kan masih muda nih, ya kan gitu. Jadi Tiga puluh saya ya lumayan lah. ya 30 kan kalau kalau di HIPMI itu kan kalau udah 40 nggak boleh masuk HIPMI kan, harus kalau Mm, mm, 40 itu mm. udah masuknya ke Kadin kan gitu kan gitu. Jadi Iya, teman-teman iya. nih kalau misalnya ada yang mau tertarik dalam bidang bisnis itu bisa melanjutkan estafet organisasinya itu dari kampus BEM. Kalian punya usaha, yang penting punya usaha apapun itu nanti bisa belajar di HIPMI gitu. Di Gitu. HIPMI Kuningan itu juga ada tuh saya kenal kemarin siapa ya? Saya Kang lupa. Jody kalau nggak salah sekarang. Kang Jody. Kang Jody Jabarnya. Dari Oh, Jabarnya Kang Jody. oh dari Jabarnya Kang Jody. Ya, gitu. Kalau Dulu kan pernah ke kampus. oh ya gitu. Iya. Itu kolaborasi dengan HIPMI Kuningan kebetulan. Dan Mm-mm. karena visi Pak Rektor itu salah satunya kewirausahaan juga. Dan Tuh. alhamdulillah Mm-mm. di ACC terus-menerus untuk masalah HIPMI itu. Oke, oke. Terus gini, aku mau bahas tentang desa, Desa, digitalisasi, oke? digitalisasi desa. Mm, Menurut mm, mm. Naufal gitu, kita kan di era COVID ini kan bukan di era COVID ya, sebelumnya kan kita sudah ada undang-undang tentang desa. Akhirnya dari undang-undang Ya, tersebut itu produknya, hasilnya itu adalah ada penyaluran dana setiap desa itu hampir 1 M. Ya nggak? mm, Tiga ya, puluh ribu itu dibagi 1 M. Nah, itu mm, sebenarnya melihat program desa, kemudian sekarang di era digital, berarti kan digitalisasi desa. Apa pandangan seorang Noval untuk digitalisasi desa dan yang terus di apa disesuaikan dengan kondisi desa yang ada di Kuningan? Itu seperti apa? oke. Itu tadi saya tertarik masalah budgeting ya Bun ya, 1M. Nanti saya coba sinkronkan dengan yang tadi disampaikan. Hah? Sebenarnya gini, bukan cuma dana alokasi desa, tetapi dari pemerintahan pun ada program P2D. Apa tuh? Jadi program tersebut adalah program yang dicanangkan oleh mahasiswa Hmm? untuk mengembangkan salah satu desa. Misalkan gini, Hmm? desa ini mau kita buat apa nih supaya ada sisi moral dan ekonominya. Hmm? Seperti itu. Jadi P2D ada sekitaran satu program itu 40 juta. Hmm. Tapi tergantung dari proposal nanti yang disampaikan oleh mahasiswa kepada diktinya itu. Oh, Jadi berarti bukan ini cuma dana desa P2, disalurkan. P2D itu programnya pusat atau daerah? Kebetulan dari pusat. Pusat, kemudian untuk turunannya berarti kemana? Ke bawahnya. Langsung ke mahasiswa, dari mahasiswa langsung ke desa. Aku baru tahu. Jadi mahasiswa yang langsung kerja. Serius, Gitu. aku baru tahu ini kapan nih program ini mulai berlangsung nih berjalan. Program ini sudah di bulan kemarin, Bun. Heeh, Pada saat itu, Novel itu masuk heeh, salah satu kader LKMM Jabar, heeh, wilayah 4, dan di sana itu membahas tentang 11 pelajaran tentang teknologi dan kewirausahaan. heeh. Kemudian banyaklah 11 program itu yang bisa dibuat sebagai canangan teman-teman mahasiswa untuk menggapai raih cita-citanya. Dan Aku, dari program tersebut mengalirlah. sorry, aku Gimana? boleh tahu nggak 11 program itu apa aja isinya? Oh iya, pertama dari kewirausahaan, kemudian dari seni, Heeh, lalu tadi kewirausahaan seni, saya lupa lagi Bun ya, 11 itu. heeh. Pokoknya dari 11 program tersebut bisa dibuat semacam P2D Bun. Oke, terus Jadi PH2D, heeh, lanjut lanjut. PH2D itu Unisa sendiri, alhamdulillah di ACC program itu 2 UKM. Heeh, Satu UKM itu Gempa, itu gerakan mahasiswa pencipta alam. heeh, Kemudian, sebentar, Gempa itu membuat singkong menjadi heeh. pupuk Bun, Oh iya, kalau nggak salah. oke. Ya, kemudian dari KPM, protokol mahasiswa itu buah mangga menjadi keripik Bun. Heeh. Dan itu aliran dananya langsung dari pemerintah, bukan dari siapa-siapa lagi.
40 juta dari satu. Panadim. Satu program, 40 juta satu program, tapi tergantung dari kebutuhannya. Ya, ya. Nah, kalau kebutuhannya hanya 20 juta, berarti dicairkan 20 juta. Sesuai kebutuhan intinya. Tetapi Oke, oke. pemerintah menyiapkan satu program itu 40 juta. Di atas itu tidak bisa di ACC. Oke. Nah, tadi tujuannya P2P itu apa tadi? Bisa D, bilang P2D itu apa kalau nah, P2D itu tujuannya pertama untuk meningkatkan potensi mahasiswa. betul? Pertama, kemudian desa binaan, Bun. Yang tadi disampaikan, desa binaan itu. Mm-mm. Meningkatkan Lalu anak muda dalam bidang apa? Lebih tepatnya. pertama ada dari bebas itu, Bun, misalkan dari kewirausahaan atau teknologinya. Mm-mm. Nah, kemarin itu dari P2D dari teknik mesin juga nih Mm-mm. menyampaikan proposal itu tentang bangkai ikan menjadi makanan ikan lagi, Bun. Mm, 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 Jadi pelet seperti itu. Itu mengajukan mesin tapi tidak di ACC karena mungkin ketelatan. mm, Lalu dari Pandega mm, itu ingin adanya KMD. mm, KMD itu semacam eh, pendidikan menengah dasar. Pendidikan menengah dasar itu untuk khusus untuk pendidikan seorang seorang pendidik, ya guru seperti itu. mm, Nah, karena sekarang ketika saya membaca aturan-aturan itu mm, harus adanya sertifikat KMD, Bun. Makanya ketika Pandega itu ke ranah pramuka ya, Bun ya. mm, Pandega ke ranah pramuka supaya adanya KMD di universitas itu sendiri. mm. Nah, saya mencanangkan sudah jangan di universitas, coba di desa-desa supaya apa? Ada di Pendidik-pendidik yang ada di desa itu, ya, desa mm, itu bisa mengetahui kriteria-kriteria seorang guru itu seperti apa. mm, mm. Nah, masuk nih, Bun, ke dana yang katanya satu desa 1M itu. Ya, Jadi bukan cuma dari pemerintah saja, tapi dari pusat pun memberikan mm, sangat besar untuk mahasiswa. mm. Intinya untuk menjadikan desa itu desa binaan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah lolos seleksi di P2D, Mm. selain dari universitas, semoga mahasiswa yang mendapatkan itu bisa memberikan inovasi terbaik untuk Kontribusi. desanya itu sendiri. Mm. Ya, kontribusi. Ya, sepakat. Kemudian yang Ini tadi menarik ya, satu, Novel. oh Novel iya, ini sangat menarik karena satu saya baru tahu gitu. Makanya inilah gitu. fungsinya kita ngobrol itu kan berbagi, Oh, aduh, ya nggak, ya kan? iya, Gitu. iya, iya, Apa iya. yang aku tahu kan nanti aku bisa sharekan ke teman-teman. Nah, nanti aku pengen ini yang konten kita hari ini live ini nanti aku akan jadi konten di feednya Cirebon Technopreneur gitu ya. Waduh, ini Oh, awal tapi langsung jadi konten ini. jadi sebenarnya setiap kegiatan apapun dari Cirebon Technopreneur itu akan jadi konten gitu. Dalam ini kan Oh konten gitu ya. live nih, live kan. Nah, nanti setelah Iya. live kita nanti share kan di feednya itu ya kan karena udah kesimpan nih. Nah, nanti dibentuk Mm-mm. dalam bentuk tulisan dan itu didesain. Jadi biar enak Oh gitu. lagi. Rilis ya, Bun ya? Iya, rilis dong pastinya dong gitu. Jadi ya Siap, siap. keren sih tadi apa ya? Saya terus yang program yang tadi P2D itu apakah sudah masif dilaksanakan semua kampung apa kabupaten kota atau gimana secara pelaksanaannya? Oh, kalau untuk anggaran tersebut sudah di ACC, Bun. Mm-mm, Tinggal teman-teman UKM di Unisa itu melaksanakannya saja. Nah, kebetulan kan ketua-ketua UKM-nya itu rata-rata sedang ingin melaksanakan KKN. mm-mm. Nah, mungkin di cut dulu bukan berarti digagalkan ya. Anggaran sudah ada masa di cut Pending, gitu. pending. Dipending dulu. Mm-mm, Nah, kata saya berbicara dengan saudara Nova Rizky, mm-mm, beliau itu mengatakan seperti ini. Saya bertanya dengan Kang Nova itu seperti ini. mm-mm, Peng itu P2D kapan digarap? mm-mm, Paling di setelah KKN Pres, karena kan saya juga KKN dengan Pres, maka katanya. Oh mm-mm, gitu, ya udah silakan digarap dengan teman-teman gempanya. mm-mm, Kemungkinan yang untuk digarap di awal itu dari UKM KPM. mm-mm, Jadi P2D itu tidak melihat nama ataupun bahasa ya, Bun ya. Kalau mm-mm. keprotokolan mahasiswa yang biasanya basic yang menjadi MC tapi bisa berkontribusi untuk desa itu sendiri. Jadi alhamdulillah dari KPM itu sendiri mempunyai bakat untuk menjadikan desa itu desa binaan, kemudian gempa pun sama. Ya, jadi alhamdulillah lah di tahun sekarang saya memberikan sedikit terobosan baru untuk teman-teman kepemimpinan ke depan Mm-mm. supaya lebih
bergairah lagi dalam organisasi seperti itu. Mantap, keren, keren, keren sekali. Menarik nih. Semakin panas nih. Udah mau kita waktunya setengah jam lagi ya. Noval, Siap. apa menarik lagi nih Noval? Tadi Tapi disinggung. yang tadi 1M belum dijawab pun gak apa-apa. Oh ya ya, gimana tuh 1M itu? 1M itu apakah Kalau terlalu yang kecil? Terus pemanfaatnya gimana? Controlling seorang aktivis gimana tuh selama Novel harus seorang aktivis, saya udah selesai jadi aktivisnya ini. mahasiswa kan belum kan? Maksudnya mahasiswa, ya kan? Agent of Siap-siap. controlnya Jadi itu loh. untuk ya seperti itu. Mm. Agent of change, kontrol sosial, iron Ya, stocknya itu ya dipakai berarti. ya dong. Iya siap. Jadi Gitu. gini, sebagai mahasiswa, seorang mahasiswa itu bukan berarti adanya COVID itu menjadi benalu ya Bun ya. Betul. Karena semua pun terdampak. Mm-mm. Kemudian sehingga memaksa tidak bisa pergi ke kampus intinya. Nah, melihat di desa tidak bisa ke kampus itu nggak masalah karena mereka ada di desa masing-masing. Mm-mm. Nah, untuk pembelajaran istilahnya seperti itu. Nah, sekarang mendengar tadi yang disampaikan Bu Ais itu mengenai 1M untuk desa, Mm-mm. menurut saya sangat bagus, tetapi ada tetapinya. Apa tuh? Ada controlling budget yang harus digarap oleh karang tarunnya itu sendiri. Mm-mm. Nah, pertama saya sudah coba survei ke desa Ciherang, itu di Kadu Gede. Mm-mm. Kebetulan itu senior juga, Mm-mm. teman-temannya itu pernah ada kasus mengenai dana gelontoran dari pemerintah yang tidak disampaikan untuk Karang Taruna. Mm-mm. Dan akhirnya ketika saya meminta data dengan teman senior itu, Mm-mm. dan akhirnya memang ada dana gelontoran dari pemerintah itu untuk desa. Mm-mm. Ada juga seperti ini, desa tidak, pemerintah sudah memberikan ke desa, tapi desa tidak menyampaikan kepada masyarakatnya. Mm-mm. Nah, maka dari situ, gunanya aktivis di sini, pertama untuk mengontrol desa, Betul. yang kedua sangat apa ya, bisa bergerilya ke pemerintah lah seperti itu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. jadi makna dari gerilya itu bukan berarti kita perang, tapi Betul. konsolidasinya itu harus dipakai. Betul. Betul. Makanya dari 1M itu bisa digunakan beberapa program yang nantinya satu desa itu bisa memberikan inovasi untuk pemerintahnya sendiri. Mm-mm. Pertama dari desa, kedua dari kabupaten, dan bisa berlomba-lomba untuk menuju ke Jabar. Ketika di Jabar sudah selesai, itu bisa berlomba-lomba di nasional. Dan alhamdulillah kemarin ketika saya punya sekret di Cigugur, saya bertemu dengan tetangga itu ada di dalam pemerintahan dan itu bagian ekonomi juga. Mm-mm. Bicara seperti ini, Noval, kalau ada teman-teman yang punya potensi di kewirausahaan ekonomi, Mm-mm. saya ada program Mm-mm. gitu. Dari program itu, coba teman-teman garap, Mm-mm. tetapi atas nama teman-teman, bukan atas nama saya. Oke. Karena saya ada di pemerintahan. Terus? Nah, nah dari situ saya bicara dengan komisariat saya dulu di Unisa HMI, Mm-mm. mau digarap nggak nih? Mm-mm. Kayak ya udah digarap akhirnya. Apa Dan pada tuh? saat itu kalau nggak salah itu kreasi mahasiswa, entah dari makanan, lalu aksesoris dan sebagainya. Tapi dari pekerjaan itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal karena Mm-mm. persaingannya sangat ketat Bun Mm-mm. di Kuningan sendiri. Ya, maka dari itu untuk teman-teman yang punya kreasi dalam bidang seni ataupun dari kuliner, coba sounding dengan pemerintahan seperti itu. Karena karena dari situ nantinya teman-teman semua akan mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Pertama dari jaringan, kemudian dari akses dan jaringan sama saja, lalu kepercayaan pemerintahan Kabupaten Kuning kepada teman-teman semua untuk menjadikan apa ini ya, balansisasi dan sinkronisasi kepada pemerintah itu sangat baik. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Nah, maka dari itu 1M itu sangat besar, bisa menjadi 10 program ataupun sampai 50 program bisa Mm. menurut saya Bun. Karena di Jawa Timur Bun, di Jawa Timur itu ada alat alat untuk meleburkan sampah untuk menjadikan bensin, minyak dan solar. Wow. Satu alat itu. Mm-mm. Nah, dari 1M itu bisa dibelilah. Kalau nggak salah alat itu hanya dijual sekitar 50 pieces.
itu dengan harga sekitaran 10 juta. Nah, barangkali teman-teman di desa ataupun di Cirebon CT ini mempunyai akses ke Jawa Timur untuk membeli alat itu untuk dijadikan inovasi di desanya itu sendiri. Makanya sangat besar Bun itu Bun, dan mudah-mudahan yang mengkontrolnya pun bukan idealis ya. Kalau idealis sangat susah menurut saya. Harus ada Pragmatis juga jangan. Nah, pragmatis pun keterlaluan menurut saya. Tapi di tengah-tengahnya saja, apa tuh? idealis untuk desa. Berarti disebutnya apa ya? Kamu bisa aja nih. Iya, ya kalau idealis nanti kita nggak dapat apa-apa, capeknya saja. Kalau pragmatis itu keterlaluan. Iya. Jadi idealisnya untuk desa, Mm-mm. pragmatisnya untuk alatnya, seperti itu. Iya. Kalau desanya tidak memberikan asumsi anggaran ataupun kucuran anggaran, ya kita punya data nih dari pemerintah, desa dapat segini, kemana kan gitu. Itu seorang aktivis biasanya mengkaji dari situ. Iya. Dan mudah-mudahan dari 1M itu bisalah menjadikan desa itu desa binaan yang sangat berkompeten dalam bidangnya seperti itu. Ya. Oke, itu menurut perspektifnya Novel ya terkait dengan Ya, dan 1M untuk desa. Dan kata Novel mengatakan bahwa itu sangat besar, iya kan? sangat besar. Sangat besar. Tapi kalau misalnya udah kita ke lapangan Novel, kita punya data yang valid, 1M itu nggak ada apa-apanya untuk membangun sebuah desa. Untuk 1M membangun desa itu sangat besar. Kenapa? Hmm. Membangun desa itu bukan membangun bangunan ya Bun ya. Kalau kalau 1M dianggap besar untuk menjadikan itu bangunan, itu sangat kecil menurut saya. Untuk membangun aparat desa ya sangat kecil, tapi untuk membangun potensi-potensi yang ada di desa itu sangat besar sekali menurut saya. Ya, mungkin lebih ke kondisional ya kebutuhan dari desa. Kondisional seperti itu. Cuman gini, kalau aku tertarik saya atau desa binaan, tapi saya lebih itu pengen ketika desa binaan dikaitkan dengan kita sekarang ada di era digital, aku ada program yang digitalisasi desa, gitu. Jadi itu sebuah keharusan, sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi desa. Bagaimana desa itu mengelola atau mengembangkan potensi desanya itu sendiri. Nah, dari mana kita asal sumber-sumber potensi itu? Yaitu dari data. Coba kamu cek desa-desa yang ada di daerah kamu. Apakah ada desa yang benar-benar mempunyai data yang sangat real, valid? Nah, karena yang kemarin itu ketika ada dana bantuan COVID dan sebagainya, ujung-ujungnya apa? Rame. Banyak orang ngeluh, saya nggak, ini kurang tepat sasaran nih. Saya nggak dapat, harusnya dapat, kenapa mereka dapat gitu. Jadi ujung-ujungnya itu pasti mintakan semua. Itu kenapa? Karena datanya Nah, jadi saya program digitalisasi desa ini, saya mengajak teman-teman, apalagi ada program untuk binaan. Nah, kita kerucutkan lagi ke digitalisasi desa. Saya tuh pengen gitu, anak muda untuk apa ya, kedepannya nih, kalau mau selesai dari ini kita garap itu, oke, nggak apa-apa. Saya butuh anak muda yang seperti Noval gitu, yang peduli terhadap berat. yang peduli terhadap lingkungan atau desanya sendiri. Yang mengetahui desanya sendiri itu siapa? Yaitu orang desanya sendiri, masyarakatnya itu sendiri, Noval. Gitu loh. Jadi semuanya itu berasal dari data, dan data itu adalah apa ya, di era sekarang harusnya dari dulu Indonesia tuh datanya udah benar. Lihat aja KTP aja sampai sekarang nggak jelas kan. Katanya iktp, tapi bikin lagi setiap ada apa namanya program apa di data lagi, di ini lagi. Nah, itu kenapa tidak terintegrasi dengan baik gitu datanya. Jadi pihak desanya sendiri itu tidak mau mengupdate datanya. Jadi kalau untuk mengupdate data itu kan 5 tahunan, ya nggak? Apakah ada orang melahirkan, ada orang meninggal, ada yang lulus sekolah, ada yang mau melanjutkan, itu kan harus update terus gitu data tersebut. Nah, saya ingin mengajak anak-anak muda Kuningan, khususnya Unisa, ayo kita bangun desa masing-masing. Melalui apa? Digitalisasi desa. Jadi kita tuh, kalau misalnya kita kolaborasi nih dengan pihak desa, kita tawarkan, kita punya program ini nih, gitu. Dan itu sebenarnya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Karena apa? Semuanya itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi ketika ada kita pendekatan kepada masyarakat,
atau ada survei, atau ada kuesioner, atau ada wawancara, itu yang mengadakan kegiatan tersebut itu adalah anak muda yang dari desa sana. Kita hanya mengajarkan satu dua, lalu yang bergerak itu mereka. Kita briefing mereka, kita memberikan pelatihan kepada mereka. Karena apa? Orang desa, Noval, tidak semuanya itu bisa pernah megang laptop, pernah megang komputer. Nah, mereka megang laptop aja tuh sampai gemetar gitu istilahnya. Nah, kita mengajari itu gitu loh, anak-anak mudanya. Biar aktif, kreatif, dan mereka berdaya guna gitu. Dan bisa berkontribusi kepada desanya masing-masing. Dan saya sudah ada sebuah penelitian di satu dusun. Ini baru satu dusun. Dan putaran uangnya itu miliaran loh ternyata ketika sudah didata. Dari data tersebut kita mengetahui jumlah penduduk yang valid ada berapa, potensi desanya apa saja, dan sampai pengeluaran masyarakatnya setiap hari itu berapa mereka mengeluarkan, itu ada lewat data tersebut. Data ini tuh penting. Jadi biar nanti kalau Noval nih ditanya sama aku, ada berapa jumlah anak sekolah di desa kamu? Oh Bu, kira-kira jumlahnya 100. Kita nggak butuh kira-kira. Kita nggak, oh Bu, sepertinya sekitar segini. Kita nggak butuh sekitar, kita nggak butuh kisaran, tidak. Tapi Bu, data di desa saya yang sudah lulus kuliah itu ada misalnya 50 orang. Ini datanya valid. Saya menginginkan itu. Itu data itu didapat dari aplikasi atau apa Bun ya? Enggak, kita survei ke masyarakat. Gitu. Survei ke masyarakat. Berarti bentuknya survei ya, bukan aplikasi, enggak. Ketika kita mendata lalu ada atau kalau apa itu misalnya bentuknya? Aplikasi memang teknologi itu katanya kan memudahkan semua kegiatan kita. Di Indonesia itu tidak semuanya orang megang HP. Iya. Itu kan, jadi pasti ada. Jadi akhirnya itu bisa kombinasi gitu antara survei yang lewat aplikasi maupun yang kita secara langsung face to face tetap muka, itu bisa dilaksanakan, Noval, gitu. Dan itu penting banget. Dan untuk digitalisasi desa, khususnya di Cirebon sendiri, Ciayu Majakuning, itu tuh rendah sekali dibandingkan Jawa Tengah. Nah, ini loh. Untuk digitalisasinya. Digitalisasi desa. Makanya isu digitalisasi desa itu, tolong kamu kembangkan di sana, kamu sebarkan di sana. Ini penting gitu. Kalau desa pengen maju di Kuningan, datanya harus beres dulu, Noval. Data itu penting. Jadi semuanya itu berdasar mau bisnis, mau mengembangin, mau ngasih program bantuan, mau apa, semuanya itu enak dari data. Iya. Itu penting. Dan kita siap sebagai technopreneurship yang Cirebon Techno, siap memberikan pelatihan kepada teman-teman yang ingin mengadakan pembinaan desa menuju digitalisasi desa. Harusnya ini yang sebagai pesertanya adalah aparat pedesaan. Oh iya. Harusnya. Mungkin gini Bun ya, saya sedikit menanggapi mengenai digitalisasi desa. Sangat luar biasa. Kita 1 jam, nanti berhenti sendiri, jadi kamu mohon cepat ya. Ya, kolaborasi dengan tataran rendah itu Karang Taruna. Entah dari Karang Taruna desa, ataupun entah dari Karang Taruna kecamatan. Memberikan, kalau itu disebutnya racun dulu deh. Kita kasih racun dulu, racun digital itu seperti apa. Nah, setelah dari Karang Taruna, otomatis nggak mungkin dong anak Karang Taruna itu salah satunya anak pemerintahan desa. Pasti ada salah satu, tidak semuanya. Nah, dari situ, dari anak desa itu, dari anak Karang Taruna memberikan kepada orang tuanya itu, wah, ini ada nih sistem digitalisasi desa itu sangat luar biasa potensinya. Pertama dari sinkronisasi data, kemudian dari hasil yang nanti didapatkan. Mungkin itu inputnya ya Bun ya. Tetapi yang untuk sinkronisasi itu sangat penting didapatkan ketika si desa itu memang benar-benar memahami tentang digitalisasi desa itu. Jadi ada step by step untuk menuju desa itu menjadi digitalisasi desa. Boleh. Itu. Iya, itu pendekatan kayak gitu kan untuk membangkitkan awareness ya.
kesadaran Ya, pendekatan emosional paling penting. ya itu kepada masyarakat juga kita nggak bisa ujug-ujug gitu loh. Pasti orang tuh pasti kita Ya, curigai. Ketika kamu mendata aja tuh pasti ini dari mana nih? Ngapain nih? Nah, orang tuh udah pasti. kita udah aduh apalagi nih karena kan kadang kalau kayak gitu itu hanya datanya aja tapi programnya nggak cair misalnya itu udah banyak kali ya Hmm, seperti itu gitu. Jadi nanti kita juga dalam pelatihan tersebut akan dikasih tahu pemetaan masalahnya, pendekatan kepada masyarakatnya seperti apa. Itu ada deh. hmm. Jadi saya tuh pengen gitu membangun anak bangsa itu melalui anak muda ya melakukan hal-hal seperti ini gitu. Jadi kita Oh iya, relawan lah, relawan untuk membantu desa. relawan. Ya kan istilahnya kan ini kan relawan itu maksudnya apa? Untuk membangun desa itu karena kan di luar dari pemerintahan gitu loh. Kecuali memang pemerintahannya itu kolaborasi dengan kita. Tetap aja kita relawan buat mereka gitu. Iya, iya. Itu sih. Ini Berarti artikulasi relawan itu sangat luas berarti, Bun. betul, betul. Hmm. Jadi jangan dipandangnya negatif karena relawan tuh sebenarnya Iya. sangat banyak sekali. Noval, Ah, kita nggak terasa siap. ngobrol hampir 1 jam. Nanti biasanya Iya, 1 jam, Bun. Instagram itu kalau udah 1 jam tuh berhenti sendiri. Jadi ini tinggal Ah, berapa gitu menit? ya. Ini kayaknya 5 menit lagi kalau nggak salah gitu kan. Jadi oke, Mm-mm. itu yang saya tekankan dari obrolan ini ya. Kita berbagi isu Siap. apa sih yang menarik gitu terkait data itu penting banget gitu. Coba kamu Benar-benar data itu sangat betul. Kalau misalnya kamu pengen ngadain kegiatan terkait dengan digitalisasi data apa Cirebon Technopreneurship siap kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kuningan oke. gitu ya. Laksanakan. Itu sangat-sangat berterima kasih nih. Sudah Iya, ditawari, lalu mungkin difasilitasi tentang digitalnya, dan mudah-mudahan hasil dari obrolan kita ini sangat bermanfaat untuk semuanya, Bun. amin, amin. Iya, bermanfaat. Nah, lanjut lagi. Jadi planning ke depannya nih apa nih eh, untuk novel sendiri? Aduh, planning. Kan udah selesai nih. Planning ya, Ya, mau ngapain? planning ke depan. Setelah lulus mau kemana? Untuk Mau bisnis, mau ngapain terserah. bisnis dan pendidikan lagi insya Allah. Ya, oke. Untuk planning pertama, ya mungkin selesai dulu pendidikan ya satu. Dan untuk kedepannya, mungkin saya bukan nyoba ya, tapi uji coba menjadi seorang guru karena saya basicnya di guru juga. Oke. Kemudian di bisnis, kalau itu ada rezeki kembali, saya pendidikan lagi insya Allah. Siap, siap. Keren banget. Apa ya? Saya senang nih pada sore hari ini bisa bicara sama anak muda, tokoh muda. Siap. Halo, karena kan mantan ketua BEM ya, gitu. Semoga pengalaman Mending demisioner aja, Bun. oh, iya, Kalau mantan itu kesannya seperti apa? jadi pengalaman aktif di sebuah organisasi itu sangat sangat berguna gitu kan untuk modal kita Benar. di masa depan gitu karena Ya, pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di bangku kuliah ya kan tapi dari bangku iya, organisasi juga itu bisa menjadi modal yang sangat benar. baik untuk kedepannya gitu jadi terima kasih Nova daripada nanti kita mati Instagramnya gitu kan pesan saya untuk teman-teman yang ada di Kuningan tetap semangat belajar dan berkreativitas, Benar. berkreasi selama pandemi ini karena tidak ada alasan kita untuk ini nggak bisa karena pandemi dan sebagainya itu alasan saja orang yang malas seperti itu. Dan pesan saya juga apapun profesi kita jadilah seorang entrepreneurship karena itu akan Siap. membantu teman-teman dalam meraih kesuksesan juga. Tahu Luar biasa. aja kita ngandelin nggak bisa, iya kan? Benar, 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 benar. 5 juta aja setiap bulan gimana kita mau bikin rumah gitu kan tapi lah kita harus punya jiwa entrepreneurship dimanapun kalian berada dan kepekaan kalian itu harus benar-benar diasah dengan mengikuti berbagai Benar. webinar atau diskusi ataupun aktif dalam sebuah komunitas gitu Nova. Siap. Terima kasih atas kesediaannya menjadi bintang tamu di acara perdananya ngobrol bareng BEM Unisa Kuningan. Siap, sama-sama, Ibu. Setiap minggunya kita tetap mengadakan kegiatan seperti ini, entah dari Kuningan kita pindah ke Majalengka mungkin atau ke Cirebon dulu gitu. Waduh, siap, siap. Itu ditunggu banget ini. Ya, nanti Itu rencana berapa tahun, Bun, ya, untuk program ini? kita sih terus aja
lanjut aja Sampai habis gitu ya. sampai habis karena saya tuh apa ya senang gitu diskusi dengan teman-teman yaitu ya tadi silaturahim dan kita semoga apa yang kita diskusikan ini bisa ada manfaatnya gitu untuk teman-teman yang Mm-mm. gitu. Ya Naval ya, terima Siap, kasih. siap. Siap, Sukses siap, Bunda. terus untuk teman-teman dan salam buat teman-teman di misioner kamu yang ada di Kuningan, di Unisa khususnya. Siap. Kita nanti bisa berkolaborasi lagi di acara selanjutnya. Ya Naval ya. Amin, amin. Terima kasih. Siap. Oke Terima guys, kasih, Ibu. sekian dulu dari saya ngobrol bareng BEM yaitu Noval dari BEM Unisa Kuningan. Semoga obrolan kita pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga Amin. dan jangan lupa pakai masker. Nah, Siap. kita bilang merdeka bareng ya. Kita kan 17 Agustusan nih. Siap. Indonesia merdeka. Oh, Merdeka. merdeka. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Nova. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih teman-teman yang udah gabung. Bye.